Halo Sobat Nime, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan Martial Peak. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Yang Kai bertemu dengan Suyan di Sekte S dan memastikan keadaan Suyan dalam kondisi yang baik-baik saja, dan dimana Suyan memilih untuk masuk ke dalam mode tidur abadi hingga ia dapat menembus ke ranah transenden, membuat Yang Kai pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya mencari benda rameng dan juga Xia. Dalam perjalanan selanjutnya, Yang Kai yang tersesat di tengah laut dan duduk di atas bongkahan es begitu antusias ketika ia melihat ada kapal besar di dekatnya. Ia berharap untuk diselamatkan, tapi yang ada di sini bongkahan es yang digunakan oleh Yang Kai malah diledakkan oleh para prajurit yang ada di atas kapal itu. Namun dengan kemampuannya di sini Yang Kai pun dapat melompat naik ke atas kapal. Ya, walaupun Yang Kai sedikit kesal, tapi karena memang Yang Kai buta map, Doi pun memutuskan untuk bertanya kemana arah ke daratan. Tapi di sini pimpinan armada itu pun tidak peduli, ia tidak ingin Yang Kai bergabung dengan armada mereka, dan ia pun menyuruh anggotanya untuk memberikan Yang Kai sampan kecil. Tapi sebelum Yang Kai meninggalkan kapal ini, muncullah seorang gadis kecil. Gadis kecil ini pun keluar dari dalam geladak karena ia bosan, dan pengawal pun langsung meminta maaf karena telah membuat suatu keributan ini. Dan si gadis kecil yang tahu tentang Yang Kai yang sedang tersasar, ia pun mengizinkan Yang Kai untuk ikut bersama kapal mereka hingga menemui daratan. Dan di dalam geladak kapal, gadis kecil ini ternyata merupakan seorang saintis yang sedang mencari kandidat baru dari Holy Master. Dan informasi saja, Holy Master itu adalah sebutan bagi seorang master yang akan memimpin pasukan Tanah Suci 9 Surga. Setelah beberapa hari perjalanan, kapal mereka pun telah tiba di daratan yang membuat Yang Kai pun yang menumpang kapal itu harus memutuskan meninggalkan mereka dan mengucapkan terima kasih karena telah diberikan tumpangan. Melihat kondisi kota yang terlihat aneh, membuat Yang Kai pun bertanya kepada seorang pelayan, "Di mana ini?" "Tamu yang terhormat, apakah kau tidak tahu kalau tempat ini disebut sebagai Pulau Laut Asura?" Dan di sini Yang Kai pun kembali bertanya kenapa orang-orang yang ada di tempat ini pada menggunakan pakaian bagus dan juga membusungkan dada. Hehe, pelayan pun menyampaikan kalau mereka sedang menjual diri atau membanggakan diri agar dirinya dipilih oleh seorang saintis untuk menjadi seorang Holy Master. Karena tersebar kabar kalau saintis sedang mencari seorang Holy Master yang baru untuk menggantikan Holy Master yang telah sepuh. Pelayan ini juga mengatakan untuk menjadi Holy Master tidak ada yang tahu caranya. Hanya saja jika mereka terpilih menjadi Holy Master, maka kemampuannya pasti akan langsung meningkat secara drastis. Dan beberapa saat kemudian di tepi pantai Pulau Asura tiba-tiba saja muncul suatu pusaran air. Dan pimpinan dari pulau itu pun mengatakan kalau mereka telah menemukan sebuah reruntuhan yang tiba-tiba saja muncul di dasar pusaran air itu. Dan Doi pun berniat membentuk suatu kelompok atau aliansi untuk menjelajahi tempat itu dan menjanjikan suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Dan di sini Yang Kai pun juga tertarik dengan hal itu. Doi pun memutuskan untuk mendaftar dalam penjelajahan itu, dan di sana Yang Kai pun mengenali seseorang. "Hei, bagaimana bisa kau ada di tempat ini?" "Apa? Siapa? Kenapa kau yakin kalau ini aku? Bagaimana bisa kau tahu kalau ini aku seorang saintis?" Dan di sini Yang Kai pun tahu kalau gadis itu seorang saintis dan ingin ikut dalam penjelajahi tempat misterius itu. Hal itu pun membuat Yang Kai berujar, "Hai gadis kecil, buat apa kau mengikuti ini? Dan kalau kau tak berhati-hati, nyawamu dalam bahaya dan akan menjadi bayarannya." Hehe, meskipun begitu aku ikut karena aku ingin bersenang-senang. Saintis kecil ini pun juga mengira kalau Yang Kai hanya berada di ranah Nation Show. Dan jika kultivasi Yang Kai hanya di ranah Nation Show saja dapat ikut, kenapa tidak untuk dirinya yang tidak boleh mengikutinya juga? Terserahlah, ujar Yang Kai. Lagi pula, aku tidak memiliki suatu kewajiban untuk melindungimu, ujar Yang Kai sembari meninggalkan saintis mungil itu. Dan kelompok penjelajahan mereka pun akhirnya berkumpul. Dan di sini mereka pun para petualang mulai memasuki reruntuhan gunung itu. Dan di dalam sana Yang Kai pun dihampiri salah seorang kampret yang menawarkan kerjasama untuk membantu suatu kelompok kecil. Tapi di sini Yang Kai pun menolak untuk bekerja sama dengan orang yang tidak ia kenal, orang asing yang sangat mencurigakan. Dan Yang Kai pun yang menjelajahi tempat ini, ia pun menemukan suatu botol yang di dalamnya terdapat suatu pil tingkat sains.
Dan tiba-tiba saja orang yang sebelumnya mengajak Yang Kai bekerja sama diam-diam melepaskan gas beracun dan siap untuk menikam Yang Kai dari belakang. Tapi begitu jarinya menyentuh Yang Kai, crack, jarinya pun patah. Ia merasakan tubuh Yang Kai sangat kuat yang membuatnya panik dan tahu kalau Yang Kai bukanlah lawan yang dapat ia hadapi. Yang membuatnya pun mencoba untuk kabur dari Yang Kai dan celat, lehernya pun langsung ditebas oleh Yang Kai. Dan ternyata pertarungan Yang Kai ini menimbulkan sedikit keributan yang membuat orang-orang datang ke tempatnya. Dan di sini Yang Kai pun berujar, lari, cepat pergi dari tempat ini. Di sini ada perangkap. Dan di sini Yang Kai pun berhasil mengelabuhi orang-orang itu hingga mereka terus berlari hingga bertemu dengan salah satu pemimpin eksplorasi ini. Dan di sini Yang Kai pun berujar dan juga berpura-pura kalau dirinya menemukan suatu ruangan yang penuh dengan jebakan dan telah kehilangan salah satu rekannya yang mati. Dan di sini Yang Kai pun juga menyerahkan botol yang ia temui kepada pimpinan eksplorasi itu. Awalnya pimpinan ini sangat kesal dengan benda yang tidak berguna itu. Tapi begitu ia melihat isinya yang berupa pil tingkat roh, doi pun cukup senang. Dan Yang Kai pun tidak menduga lah, ternyata orang-orang ini sangat senang hanya pil yang ada di tingkatan roh. Padahal isi aslinya dari pil itu adalah pil tingkat sains yang telah ditukar oleh Yang Kai. Dan karena Yang Kai telah memberikan banyak pil tingkat roh, dan Yang Kai mengaku karena terkena obat racun, membuat pimpinan pun memberikan Yang Kai obat anti racun. Dan Yang Kai pun diminta untuk beristirahat sejenak. Awalnya Yang Kai pun ingin ditinggalkan sendiri saja, tapi pemimpin pun tidak mau meninggalkan Yang Kai seorang diri. Lantas ia pun mengutus salah seorang untuk bersama Yang Kai dan meminta untuk menyusul jika keadaan Yang Kai telah membaik. Setelah setengah jam beristirahat di sini, Yang Kai pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan di ujung lorong Yang Kai pun kembali bertemu dengan kelompok yang sedang terpaku. Dan ternyata saat ini pimpinan eksplorasi menemukan suatu artefak tingkat tinggi yang tersegel di dalam suatu barier. Salah seorang pemimpin keluarga Cheng meminta mereka untuk bersatu dan menghancurkan barier itu. Ya, walaupun awalnya ada sedikit perselisihan karena artefak cuma ada satu, sedangkan untuk menembus mereka harus bekerja sama. Lantas jika artefak itu nanti didapatkan, lantas artefak itu untuk siapa? Karena mereka sibuk berebut. Dan di sini keluarga Chen pun mengatakan di dalam barier itu seharusnya ada harta karun lainnya. Yang pada akhirnya mereka pun memutuskan dan setuju untuk menyatukan kekuatan untuk menghancurkan barier itu. Ya, walaupun percobaan pertama mereka gagal karena mereka setengah-setengah, tapi dalam percobaan kedua mereka pun berhasil menghancurkan barier itu. Begitu barier itu hancur, mereka semua pun berebut untuk mendapatkan artefak yang ada di tengah-tengah. Dan begitu disentuhlah, muncullah suatu cahaya dan juga gelombang shockwave. Di sini Yang Kai pun yang mencoba untuk menghindar ternyata tidak luput dari shockwave itu juga yang membuatnya langsung terpingsan. Dan ketika ia sadar, mereka semua telah berkumpul di suatu tempat. Sana juga ada seseorang yang memanggil Yang Kai, Yang Kai. Dan ternyata yang memanggilnya adalah saintis mungil itu. Yang Kai, apakah kau tahu kita ada di mana saat ini? Hei, mana aku tahu. Melihat tubuh Yang Kai yang mengalirkan energi yang meluap-luap, barulah si gadis ini tahu kalau ternyata kultivasi Yang Kai bukan di ranah nasional, tapi telah di ranah transcendent. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Namun karena mereka semua tidak tahu ada di mana, mereka pun mulai berpencar untuk mencari jalan keluar. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan apapun yang ada di tempat ini. Bahkan pintu keluar saja tidak ada, dan jika hal itu terus begini maka mereka semua pasti akan mati di tempat ini, ujar salah seorang kroco. Dan hal itu pun membuat situasi menjadi chaos karena mereka kini mulai saling menyalahkan satu sama lain karena terjebak di tempat ini. Karena kesal terus-terusan disalahkan, di sini salah seorang master dari keluarga Cheng pun membunuh salah seorang kang protes itu. Dan ternyata matinya salah satu orang yang ada di tempat ini memberikan efek nikmat kepada orang-orang yang masih hidup. Dan ini sungguh menarik, ujar Yang Kai. Dan karena mereka ingin merasakan kenikmatan itu lagi, di sini para kroco-kroco mulai saling bertarung satu sama lain demi merasakan kenikmatan itu. Apesnya, salah seorang kroco yang melihat ada saintis mungil dan dianggap sebagai sasaran empuk mencoba untuk menyerangnya. Tapi begitu ia mendekat, dar! Doi pun dibakar oleh energi seorang saintis yang membuat Yang Kai pun berujar, hei, sepertinya kau bukan beban. Waduh. Sedangkan para master lainnya, mereka pun berdua sibuk bertarung dan seimbang dan akhirnya memutuskan untuk bekerja sama, berniat melenyapkan dulu para kroco-kroco yang ada di tempat ini dan akan mengurus urusan mereka nanti setelah para kroco-kroco disingkirkan.
Dan ketika mereka berdua mendekati Yang Kai, mereka berdua pun sangat terkejut ketika melihat gadis kecil itu yang ada di dekat Yang Kai, yang merupakan seorang saintis muda. Hehe, dan hal itu pun dibenarkan oleh saintis kecil ini. Doi pun tidak mengira kalau Doi bakal terseret masuk ke dalam sini. Dan untuk para pria yang ada di sebelahnya, saintis kecil ini mengatakan kalau pria ini adalah pelayannya. Tapi untuk apa yang telah terjadi? Apakah Nona ini melihatnya? Ya, hal itu pun dibenarkannya. Hanya saja si gadis ini mengatakan kalau ia tidak akan membicarakan atau tidak akan membicarakan kepada siapapun. Dan mereka hanya perlu mencari jalan keluar bersama-sama. Di sini para master tua itu pun memiliki suatu pemikiran yang berbeda. Mereka berdua memutuskan untuk melenyapkan saintis kecil itu. Lagi pula tidak akan ada yang tahu kalau mereka telah membunuh saintis di tempat ini. Melihat rencana licik para rubah tua itu, di sini Yang Kai pun langsung pasang badan dan menunjukkan kemampuannya, yang membuat Yang Kai pun terlibat dalam suatu pertarungan dengan salah seorang master. Begitu juga dengan saintis mungil itu. Ya, walaupun saintis muda itu dapat melindungi dirinya dengan menggunakan energi sainnya, tapi di sini Yang Kai pun tetap memaksa membawa saintis itu untuk pergi bersama dirinya. Sembari menyeretnya, Yang Kai pun berujar, "Hei, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak melawan seperti yang sebelumnya?" "Apa? Apa mungkin? Apa maksudmu itu?" ujar saintis muda itu. "Aku ini saintis." Tapi Yang Kai mendengar itu, yang mengatakan, "Persetan dengan saintis, aku tahu apa itu. Tapi memang apa hubungannya?" Sembari bertarung dan juga melindungi si saintis muda itu, Yang Kai pun mencoba untuk menyelamatkan gadis mungil ini. Tapi karena memang harus bertarung 2 lawan 1 sembari melindungi seorang saintis mungil, di sini Yang Kai pun sedikit kewalahan dan juga sempat terpojok juga. Saintis mungil itu pun mengatakan kalau dirinya sejak ribuan tahun para saintis tidak dapat membunuh seseorang. Lantas ia hanya dapat memberikan kekuatannya kepada Yang Kai. Merasakan kekuatan saintis masuk ke dalam tubuhnya, di sini Yang Kai pun menggila. Ia melepaskan teknik yang cukup aneh dan langsung menusuk salah seorang master. Dan melihat rekannya mampus, di sini salah seorang master lainnya pun mencoba untuk kabur. Tapi di sini Yang Kai pun tidak membiarkannya kabur begitu saja. Doi pun menangkap dengan teknik barunya itu dan langsung membakarnya. Dan setelah membakar si kampret tua itu, di sini Yang Kai pun bertanya, "Hei, siapa namamu? Aku belum tahu siapa namamu itu, gadis kecil." Aku Ling Er." Yang Kai pun juga bertanya tentang apa yang telah dimasukkan oleh gadis kecil itu ke dalam tubuhnya karena rasanya sangat aneh. Gadis kecil ini meminta Yang Kai untuk tidak perlu khawatir karena itu bukanlah benda yang berbahaya. Dan Yang Kai yang meminta penjelasan lebih detail membuat saintis imut ini menceritakan kalau ia merupakan seorang saintis yang bertugas mencari seorang Holy Master. Dan ketika calon kandidat Holy Master lolos dalam tes, maka orang itu akan dipilih menjadi seorang Holy Master yang berikutnya. Dan untuk benda yang dimasukkan ke dalam tubuh Yang Kai itu adalah teknik seni bela diri rahasia milik saintis. Ya, walaupun Yang Kai ini memiliki sikap kampret, tadi awalnya ia hanya ingin memberikan sedikit kemampuannya saja. Dan karena ia panik, ia malah menanamkan seluruh kemampuan ilahi miliknya. Dan entah apa yang terjadi, Yang Kai pun dapat menggunakannya. Ia juga bertanya berapa jumlah kemampuan yang dapat diserap oleh Yang Kai. Dan ketika Yang Kai menjawab 2, di sini saintis muda itu pun mengatakan kalau sebenarnya teknik itu ada 9. Apakah Yang Kai mau mempelajari sisa-sisanya dan menjadi seorang Holy Master? Tetot. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya tidak tertarik. Walaupun Yang Kai tahu dirinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, Yang Kai pun juga tahu pasti bayarannya tidak akan kecil untuk dirinya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh saintis muda ini. Kalau sebagai bayarannya, nyawa Yang Kai akan dipangkas. Paling maksimal Yang Kai hanya dapat bertahan 300 tahun. Buset nggak tuh? 70 tahun aja udah jadi ahli neraka gitu kan, apalagi 300 tahun. Waduh, maaf. Tapi di sini Yang Kai pun juga berujar kalau dirinya tidak butuh untuk menjadi seorang saintis. Dan ia akan dapat melampaui saintis itu dalam waktu kurang dari 30 tahun lagi. Ya, teruslah membual, ujar saintis muda ini. Tapi di sini Yang Kai pun juga telinga-telingu. Ia memantau sekitar dan mencoba untuk mencari jalan keluar. Bahkan Yang Kai pun juga mengeluarkan energinya dan membuat saintis muda ini pun terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Yang Kai. Dan di sini Yang Kai pun mengatakan berdasarkan apa yang telah terjadi, seharusnya cara aman untuk menyimpan rahasia adalah dengan cara membunuh saintis muda itu. Membunuhku? Apakah menurutmu aku telah banyak melihat hal yang tidak perlu? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Yang Kai. Tapi di sini alih-alih membunuh dan akan sangat disayangkan, di sini Yang Kai pun meletakkan tangannya di pundak saintis itu dan memasang segel budak jiwa miliknya.
Dan dengan begini, jika saintis itu berulah di masa depan, Yangkai pun dapat dengan sangat mudah membunuhnya. Dan soal metode 9 kekuatan Holy Master, di sini sangat mudah bagi Yangkai untuk menguasainya. Karena saat ini aja Yangkai dapat menguasai 2 dari 9 teknik itu. Dan untuk jalan keluar, di sini Yangkai pun mencoba untuk mencari informasi dengan cara menghampiri tulisan yang ada di atas mereka. Dan di sini gadis saintis itu pun berujar apakah Yangkai ingin memurnikan artefak ini. Ya, aku ingin memurnikannya karena artefak ini tingkat jiwa. Seharusnya aku dapat melakukannya dengan energi spiritualku. Dan di sini dengan lautan pengetahuan yang terbakar milik Yangkai, Yangkai pun mencoba untuk memurnikannya dan itu berhasil memecahkan sub ruang yang membuat mereka kembali sadar dari pingsan mereka dan kembali ke tubuh fisiknya. Setelah setengah hari memurnikan artefak itu, Yangkai pun berjalan menemukan suatu lorong waktu. Dan ketika mereka memasukinya bersama-sama, Yangkai dan si gadis saintis muda itu pun mereka berpelukan meninggalkan reruntuhan kuno itu. Dan di sini Yangkai pun tidak membuang-buang kesempatan untuk meremas bokong montoknya. Waduh. Ini ayam, astaga, buset. Oke, lanjut. Maaf. Hal itu pun membuat gadis saintis muda ini mengatakan, "Mas, rahimku hangat mas, kau remas-remas terus." Waduh. Dan setibanya mereka di permukaan laut, di sini Yangkai pun mengatakan kalau mereka harus berpisah. Dan Yangkai pun akhirnya meninggalkan saintis itu begitu saja. Setelah kejadian itu, kini saintis muda itu pun pergi menuju markas aliansi 7 keluarga. Dan di sana ia pun disambut layaknya seorang saintis. Sedangkan untuk Yangkai sendiri, Doi pun memilih ke suatu tempat yang ada di pulau itu untuk melakukan kultivasi dan mencoba untuk menyerap pil sains yang tingkat menengah yang ia looting di tempat reruntuhan kuno. Dan karena Doi penasaran, ia main tekan aja kan pil itu dan berfokus melakukan kultivasi. Dan ternyata pil yang dimakan oleh Yangkai bukanlah pil penyembuhan ataupun pil peningkat kultivasi, tapi pil yang dapat dibuat untuk mengembangkan lautan jiwa. Dan di sana Yangkai pun juga merasakan teratai 7 warna miliknya semakin berkembang. Dan setelah berkultivasi, di sini Yangkai pun merasakan kalau tumbuh satu warna lagi di dalam lotus jiwa itu. Tiba-tiba Yangkai yang sedang berfokus kultivasi yang merasakan ada sesuatu yang mendekatinya dengan suara yang sangat berisik, dan ketika ia keluar, dar! Doi melihat ada seorang wanita dengan memegang senjata suci dan langsung menembas ke arah Yangkai. Allahu Akbar, itu ayam. Oke, lanjut. Tentu saja melihat ada serangan seperti itu, Yangkai pun berusaha untuk menghindarinya. Dan ternyata wanita yang menyerang Yangkai disebut sebagai Bibi Nan oleh saintis muda itu yang melihat Yangkai dikejar-kejar. Dan kemunculan Bibi Nan atau saintis Nan menandakan kalau Holy Master yang sebelumnya telah tewas. Di sini Yangkai yang sedang diuber-uber oleh Bibi Nan ia dihampiri oleh saintis imut ini. Dan melihat Yangkai yang mencoba bertanya dengan sedikit kasar kepada saintis imut ini, membuat para pelayan pun mencoba untuk menghentikan Yangkai dengan menembakkan kinya. Tapi di sini Yangkai pun langsung menghentikannya dengan sangat mudah. Di sini saintis Ling pun mengatakan kalau seorang saintis selama hidupnya tidak dapat membunuh. Tapi begitu Holy Masternya tewas, saintis itu pasti akan menggila dan membunuh setidaknya 1 juta jiwa sebagai persembahan. Dan Bibi Nan yang mengejar Yangkai karena Yangkai telah mempelajari salah satu teknik kemampuan ilahi itu. Dan karena Yangkai telah mempelajari salah satu teknik milik saintis muda, maka Yangkai akan diincar. Apa? Jadi kau sudah mempelajari teknik 9 surgawi? Baiklah, aku paham. Jadi kau adalah kandidat Holy Master. Maka cepatlah pergi dari tempat ini. Aku akan menahannya, ujar si pelayan. Melihat Bibi Nan mengincar mereka, di sini Yangkai pun langsung menggendong saintis muda itu bersamanya dan kabur. Sedangkan si pelayan itu harus menjadi tumbal salah satu dari 1 juta jiwa yang dibutuhkannya. Waduh. Dan dalam pelariannya, di sini Yangkai pun mencoba untuk kabur dan menembakkan salah satu teknik surgawinya ke arah Bibi Nan dan menimbulkan suatu efek ledakan. Dan di sini Yangkai pun memutuskan untuk masuk ke dalam reruntuhan kuno yang sebelumnya ia masuki bersama gadis ini untuk menghindari serangan dari Bibi Nan. Tapi Yangkai pun yang mencoba kabur, ia sempat terkena tombak yang dilepaskan oleh Bibi Nan itu. Dan karena Bibi Nan sangat OP, di sini Yangkai pun yang berada di dalam runtuhan kuno, Doi tetap dikejar oleh Bibi Nan. Dan karena mereka melihat ada suatu lorong waktu di depan sana, di sini untuk menyelamatkan nyawa mereka dari kejaran Bibi Nan, mereka pun tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam lorong waktu itu. Dan tiba-tiba mereka ditransfer ke dunia antah berantah dunia lain. Dan petualangan Yangkai di dunia lain bersama saintis imut ini akan dibahas di part selanjutnya. Ini banyak ayam, waduh memang. Dengar tuh ayam lagi. Nih lempar. Gua ketapel besok, cobalah. Dan sampai jumpa, bye.